Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Perkenalkan, saya Ninik Saruyani, Wakasek Kesiswaan SMA Negeri 19, sekaligus pengajar mata pelajaran kimia kelas 10 tahun ajaran 2020-2021. Hari ini adalah hari kelima MPLS. Semoga kalian masih semangat dan selalu sehat. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan materi dari Jabar Masagi dengan tema menjadi remaja berkarakter. Pertama akan kita lihat siapa yang dimaksud remaja itu. Remaja adalah usia remaja adalah 10 sampai 19 tahun atau periode pertumbuhan antara masa kanak-kanak dengan masa dewasa. Remaja berkarakter. Remaja, siapakah itu? Remaja adalah periode pertumbuhan antara masa kanak-kanak dengan masa dewasa. Atau batasan usia remaja adalah 10 sampai dengan 19 tahun. Jika remaja bertambah, apa yang terjadi? Kita lihat dulu data tahun 2020. Pertumbuhan remaja atau jumlah remaja di Indonesia adalah 46,2 juta. 2030 jumlah remaja 49,1 juta. 2040 jumlah remaja 51,9 juta dan 2050 jumlah remaja 54,7 juta. Jadi dalam kurun waktu 10 tahun pertambahan remaja sebanyak 3 juta. Melihat pertumbuhan yang sangat besar, maka remaja adalah sumber daya manusia yang merupakan potensi besar bagi negara kita. Tetapi syaratnya remajanya harus berkualitas. Yang dimaksud berkualitas adalah sehat, terdidik, dan berkarakter. Improvisasi sedikit ya. Ada 5 kriteria atau golongan remaja. Yang pertama adalah yang suka nongkrong dan tawuran, itu yang pertama. Yang kedua, mengikuti fashion masa kini. Yang ketiga, gaya gaul, senang musik. Yang keempat, pacaran atau galau cinta. Yang kelima, masa senang belajar. Sekarang silakan anak-anak pilih, termasuk yang manakah kalian? Sekarang kita lihat apakah yang dimaksud dengan remaja berkarakter. Karakter itu bukan sekedar penampilan, tetapi karakter itu adalah berkepribadian, berperilaku, dan berwatak. Apa sajakah yang termasuk kriteria berkarakter? Yaitu 1. Religius, 2. Sehat, 3. Cerdas, dan 4. Produktif. Yang kita harapkan adalah remaja Indonesia berkarakter secara unggul. Apa artinya? Artinya mampu melakukan yang terbaik untuk dirinya sendiri, sesama, lingkungannya, bahkan bangsa dan negaranya. Yang kedua, mampu mengoptimalkan kemampuan yang dia punya dengan kesadaran dan motivasi diri yang tinggi. Sekarang kita lihat dulu kriteria pertama yang disebut berkarakter tadi. Yang pertama adalah religius. Religius itu apa? Religius itu adalah sifat seseorang di mana sikap dan tindakannya didasarkan kepada kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ciri-ciri religius ada 3. Yang pertama, beragama. Beragama saja sudah cukup? Tidak, tapi beragama itu artinya tidak hanya sekedar mempunyai agama, tapi harus mampu menjalankan perintah agamanya dan menjauhi larangannya, atau yang kita sebut sebagai tekun beribadah. Jangan menunggu sampai tua dulu baru tekun ibadah. Yang kedua, ciri kedua dari religius adalah hati-hati dalam berkata dan bersikap. Contohnya, ajakan untuk menyontek. Nah, itu berarti bukan sikap yang baik. Ciri yang ketiga adalah terus berusaha, tidak gampang putus asa, mampu bersyukur, dan jangan lupa selalu punya tekad yang baik. Kalau merasa gagal, dan gagal lagi, itu adalah hal biasa. Karena orang hebat itu adalah bukan orang yang tidak pernah gagal, tapi orang yang jika gagal, dia mampu berdiri atau bangkit kembali. Karakter yang kedua adalah sehat. Sehat adalah modal bangsa yang kuat. Yang disebut sehat itu apa? Tidak merokok, tidak miras, tidak narkoba, dan tidak seks bebas. Sekarang saya ingin
melihat tentang gaya hidup remaja zaman sekarang. Pada usia SMP dan SMA, banyak remaja yang berpacaran. Bahkan lebih banyak yang berpacaran dibandingkan yang tidak. Sedangkan kita lihat, ciri-ciri sehat tadi adalah, salah satunya adalah no sex. Artinya tidak melakukan seks bebas. Kenapa tidak boleh? Karena seks bebas itu mendekati dengan yang disebut penyakit HIV atau AIDS. Perilaku aborsi atau melakukan tindakan aborsi. Yang ketiga adalah PMS. PMS bukan keadaan di mana seseorang mau menstruasi ya. PMS itu adalah penyakit menular seksual. Sehat itu sebenarnya ada beberapa kriteria. Yang pertama, sehat secara sosial. Sehat secara sosial itu seperti apa? Sehat secara sosial itu adalah satu, mampu menjalin interaksi, sosialisasi, dan komunikasi. Yang kedua, bukan bersikap menyendiri, bahkan egois. Yang ketiga, mengutamakan kerjasama dan kebersamaan. Artinya bersama itu adalah indah. Itu 3 hal yang disebut sebagai sehat sosial. Yang kedua adalah sehat secara psikologis. Artinya, 1, mampu mengendalikan pikirannya. Yang kedua, menggali potensi, minat, dan bakat diri. Serta yang ketiga, pikiran lebih fokus untuk merencanakan, berusaha, dan melakukan terbaik di masa kini. Contohnya, pada saat ada elektronik atau alat elektronik di rumah kita rusak, maka yang kita lakukan adalah kita coba, bukan beli yang baru. Coba apa? Coba untuk memperbaiki. Kalau gagal, tidak masalah, namanya juga mencoba. Nah, sekarang kita lihat atau kita simak bagaimana supaya kita sehat secara fisik. Mudah sekali sebenarnya untuk sehat secara fisik. Yang pertama, biasakan bangun pagi, olahraga jangan lupa. Yang kedua, sarapan tidak boleh lupa, karena itu adalah bekal kita untuk menghimpun energi, karena pekerjaan kita dari pagi hingga siang itu adalah berat. Yang berikutnya ketiga adalah makan asuh. Makan asuh ya, asuh itu dari kata aman, sehat, utuh, dan halal. Kemudian yang keempat, tidak begadang. Artinya apa? Kalian sudah tahu yang namanya begadang itu tidur terlalu malam. Kenapa tidak baik? Karena secara kesehatan tubuh kita perlu istirahat, dan pada saat kita istirahat, seluruh tubuh yang ada di dalam diri kita akan melakukan kegiatannya, yang dimana di situ akan optimal jika kita dalam kondisi tidur. Kemudian yang terakhir adalah pola hidup bersih. Kebetulan sekarang kita dalam masa COVID, maka dibiasakan untuk bersih, artinya mulai mencuci tangan dengan baik, menggunakan masker, dan tidak lupa menjaga jarak. Tapi bersih di sini artinya kita juga menjaga keseluruhan tubuh kita. Mandi sehari 2 kali. Sering berganti pakaian jika kita berkeringat, dan selalu membasuh tangan apabila mau makan dan sesudah makan. Berikutnya, sifat karakter yang ketiga adalah cerdas. Apakah itu yang dimaksud cerdas? Cerdas itu adalah sempurna perkembangan akal budinya untuk berpikir, mengerti, dan sebagainya, tajam pikiran, dan mudah memahami. Yang terjadi biasanya ada 3 jawaban ketika diajak hal positif yang disebut menghambat seseorang untuk cerdas, yaitu belum-belum sudah mengatakan gak bisa, gak mau, males pasti kamu bukan termasuk dari ketiga itu, bukan? Moga-moga tidak ya anak-anak ya. Cerdas itu sebenarnya apa? Cerdas itu berpikir dengan tepat. Kedua, berjiwa kepemimpinan dan punya sifat atau jiwa kewirausahaan. Kemudian yang ketiga, berkreativitas. Sedangkan keempat adalah berinteraksi sosial. Berinteraksi sosial penting karena kita adalah makhluk sosial. Saya harap anak-anak sekalian termasuk yang cerdas. Menjadi cerdas di usia emas. Di usia emas itu usia pada saat kalian masa yang tadi disebut remaja itu. Ada 2 kemungkinan. Yang pertama, pada saat kalian remaja tekun belajar. Ada juga yang pada saat remaja bermalas-malasan. Nah, sekarang kita lihat apa akibatnya jika pada masa muda kita rajin belajar atau tekun belajar, maka pada saat dewasa
kalian tidak perlu sibuk mencari kerja karena kerja akan mencari kalian. Jadi kondisinya tidak harus dibalik ya. Jangan kalian mencari kerja, tapi pekerjaan yang akan mencari kalian. Kapan itu terjadi? Kalau kita belajar atau punya kualitas pendidikan yang baik. Sedangkan untuk remaja yang bermalas-malasan, maka pada saat usia dewasa, dia sibuk mencari kerja, tapi akhirnya jadi pengangguran. Akibat yang paling beratnya adalah pada saat kalian masa tua. Bagi remaja yang tekun belajar, maka pada masa tuanya dia akan sejahtera. Sedangkan bagi siswa yang bermalas-malasan sudah bisa ditebak, pada saat tuanya mereka akan jadi beban orang lain karena saking tidak berdayanya. Yang keempat adalah produktif. Jadi berkarakter itu tadi saya ulangi lagi mungkin ya. Yang pertama ciri-ciri berkarakter adalah religius, sehat, dan cerdas. Itu yang ketiga. Sedangkan yang keempat adalah produktif. Apa sih produktif dan remaja produktif? Produktif itu adalah kemauan kuat untuk berkarya dan banyak mendatangkan hasil. Jadi dengan semakin banyaknya kita berkarya, maka hasilnya akan banyak. Jangan terlalu takut berkarya tapi tidak menghasilkan sesuatu yang bagus. Tapi kita akan terus berusaha, pada suatu saat nanti pasti kita akan menghasilkan sesuatu yang bagus. Jadi produktif itu adalah kemampuan yang kuat untuk berkarya dan akan mendatangkan hasil yang baik. Kemudian apa yang dimaksud remaja produktif? Remaja produktif itu adalah mampu memanfaatkan waktu, bergerak dalam hal positif, penuh karya positif dan bermanfaat bagi orang banyak. Itu disebut sebagai remaja produktif. Jadi mampu memanfaatkan waktu dan mampu bergerak positif, penuh karya positif dan bermanfaat bagi orang banyak. Karena menurut beberapa orang tua dan beberapa nasihat bahwa orang yang paling bermanfaat itu adalah, orang yang paling beruntung itu adalah orang yang bermanfaat bagi orang banyak. Menjadi remaja produktif, apa sih sebenarnya kiatnya? Tidak susah ya anak-anak. Yang pertama adalah bangun, bukan bangun tidur ya. Bangun itu artinya membangun orientasi, membangun arah dan tujuan yang jelas. Jadi dari remaja kalian sudah harus punya cita-cita yang bagus. Kemudian yang kedua, berwawasan. Dan satu lagi yang penting adalah berwawasan dan belajar. Jadi berwawasan aja tidak cukup, tapi harus berani dan punya kemauan untuk belajar. Yang ketiga, kiatnya adalah berinisiatif. Jadi orang yang hebat itu adalah orang yang sibuk berinisiatif. Selalu kreasi dan kreasinya itu ada terlintas di dalam isi kepalanya. Kemudian yang keempat adalah melakukan perubahan. Jadi berani melakukan perubahan. Begitu jatuh bangun lagi, begitu gagal dia akan berusaha lagi. Jadi dia akan melakukan perubahan-perubahan sehingga mencapai sesuatu yang dia inginkan. Kemudian yang terakhir, yang kelima, berpartisipasi dalam prestasi. Artinya apa? Kita akan selalu berpartisipasi dalam lomba apapun. Untuk bisa mengikuti lomba berarti kita harus punya potensi yang bagus. Berarti kalau ada peluang lomba, ikuti, dan selalu ikuti. Untuk mengakhiri dari materi ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan atau saya amanahkan kepada kalian. Siapa tahu ini menjadi motivasi ya. Yang pertama adalah berkaryalah selagi muda. Berkaryalah selagi muda itu seperti apa? Gali ilmu sebanyak mungkin yang kalian mampu, berani mencoba dan berkarya serta bekerja, cari kesempatan dan gunakan peluang, lakukan apa saja yang kamu bisa, fokus dan tekun. Jadilah remaja yang punya IPAD dan BB. IPAD itu apa? I-nya adalah iman, P-nya adalah pendirian teguh, A akademis, berarti punya pendidikan yang bagus, dan D-nya adalah dharma bakti. Sekali lagi, IPAD, iman, pendidikan teguh, pendirian teguh, salah. Ketiga, akademis atau punya pendidikan yang baik, dharma bakti. Ditambah dengan BB, bukan bau badan, tapi bermasyarakat dan berkarakter. Demikianlah materi dari Jabar Masagi dengan tema menjadi remaja berkarakter. Saya harap anak-anakku sekalian semangat untuk menjadi remaja yang berkarakter. Semoga apa yang Ibu sampaikan itu menjadi motivasi dan ilmu yang berguna buat kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.